Jumpa lagi dengan saya, Jantini Tianasari Natangku. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video pembelajaran tentang bunga majemuk, di mana saya akan membahas tentang penerapan konsep bunga majemuk berupa contoh soalnya dan juga pembahasannya. Mari kita lihat bersama. Untuk contoh yang pertama, diberikan soal berapakah nilai akhir sebuah modal yang besarnya 1.500.000 diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga majemuknya 6% per triwulan. Dalam hal ini, kita harus menyamakan dulu waktunya 9 tahun dengan pemberian bunga majemuknya. Apakah sudah sama satuannya? Kalau di sini tahun, di sini per triwulan. Berarti belum sama. Oleh karena itu kita harus menyamakan dulu. Kita lihat bahwa 1 tahun itu 4 triwulan, berarti kalau 9 tahun dia ada 36 triwulan. Dari 4 dikali 9. Jadi yang kita cari bukan lagi M9, tapi yang kita cari adalah M36. Dari soal ini kita bisa tahu bahwa M atau modal awalnya ada 1.500.000 ya, yang ditabungkan. Lalu I-nya adalah 6%. Suku bunganya kalau didesimalkan jadi 0,06 dan N-nya bukan 9 tapi 36 karena kita sudah menyamakan satuannya menjadi triwulan. Lalu tinggal kita masukkan ke rumusnya, M36 sama dengan M kali 1 tambah I pangkat N. Saya ganti M-nya dengan 1.500.000, saya ganti I-nya dengan 0,06 dan saya ganti N-nya dengan 36. Maka diperolehlah 1.500.000 kali 1,06 pangkat 36. Lalu apakah ini kita akan menghitung menggunakan kalkulator? Jawabannya tidak. Jadi kita akan menggunakan lampiran yang ada di paling belakang bagian buku kalian, buku paket penerbit Nur Mandiri. Maaf, pengarang Nur Mandiri dengan penerbitnya Erlangga. Kalian bisa lihat di lampiran paling akhir. Kita ingat di sini ya. N36, I6%. Nah, bentuknya seperti ini lampirannya. Kalau kalian lihat di buku kalian yang paling belakang, lalu ada judul tabel bunga 1. Tabel bunga 1 ini kita pakai untuk menentukan modal akhir. Saya ulangi, untuk tabel bunga 1 akan dipergunakan untuk melihat modal akhir. Tadi I-nya adalah 6%, berarti saya harus cari I-nya yang 6%. Ya, I yang 6% ada di paling ujung. Lalu saya akan cari N-nya adalah yang 36. Saya akan cari 36. Lalu saya akan temukan mereka, jawabannya ada di sini. 8,1473. Kita cek 8,1473. Pahamnya sampai di sini, lalu tinggal dikalikan menggunakan kalkulator biasa. Hasilnya 12.220.950 rupiah. Ini adalah untuk modal selama 9 tahun atau modal selama 36 triwulan. Contoh yang kedua, uang sebesar 50 juta yang disimpan di bank selama 3 tahun. Jika besar bunga adalah 6% per tahun, berapakah nilai akhir dari uang tersebut dengan perhitungan bunga majemuk per semester? Dalam hal ini sebenarnya lama penyimpanan waktunya atau N-nya udah sama satuannya ya, tahun, di sini juga tahun untuk suku bunganya. Tetapi ternyata di soal yang ditanyakan bukan dalam tahun, tetapi perhitungan dalam per semester. Berarti kita harus mengubah lagi tahun ini menjadi semester. Jadi kalau 1 tahun ada 2 semester, 3 tahun ada berapa semester? Ada 6 semester. Dari 2 dikalikan 3. Berarti yang kita cari adalah M6, bukan M3 lagi. Lalu bunganya 6% dalam per tahun. Per tahun ada 2 semester, berarti 6% dalam 2 semester. Jadi kalau per semester ada berapa bunganya? 3%. Dari mana? Dari 6% dibagi 2. Maka dari soal ini kita bisa tahu M atau modal awalnya adalah 50 juta. I atau suku bunganya adalah 3% atau dijadikan desimal 0,03 dan N-nya adalah 6. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya M36. Maaf, M6 di sini harusnya ya sama dengan M kali 1 tambah I pangkat N. M-nya saya ganti 50 juta. Lalu I-nya saya ganti 0,06, N-nya saya ganti 6. Berarti menjadi 50 juta kali 1,06 pangkat 6. Lalu ini kita lihat di tabel 1 lagi, karena yang dicari adalah modal akhir.
Kita lihat di N6 dan I3%. Pastikan yang kalian buka adalah tabel bunga 1 dengan I-nya adalah 3% dan N-nya adalah 6. Saya perbesar di sini. I-nya 3%, N-nya 6, mendapat 1,1941. Kita lihat ya. Nah, maka saya di sini jadi 50 juta kali 1,1941 dikalikan menggunakan kalkulator biasa diperoleh 59.705.000 rupiah. Maka hasilnya atau modal selama 6 semester, ya ini hasilnya, sudah ketemu ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, sebuah modal sebesar 3.500.000 disimpan di bank dengan bunga majemuk. Setelah 7 tahun, modal itu menjadi 4.100.000. Tentukan persentase bunga dalam setahun. Jadi dalam soal ketiga ini, yang diketahui adalah modal awalnya atau M sebesar 3.500.000. Dan M7, kenapa saya sebut sebagai M7? Karena itu adalah modal setelah 7 tahun. Berarti jadi M7 sama dengan 4.100.000. Dan N-nya kenapa 7? Karena di situ diketahuinya setelah 7 tahun, jadi N-nya 7. Nah, dalam kasus ini yang diminta di soal adalah kita menentukan suku bunganya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya, M7 sama dengan M kali 1 tambah I pangkat 7. Jadi M7-nya saya masukkan ke 4.100.000, M-nya saya ganti 3.500.000, I-nya saya ganti tetap I, 7-nya tetap 7. Dan dalam kasus ini kita tidak bisa menggunakan bantuan tabel, tapi kita akan menggunakan bantuan logaritma dalam menghitungnya dan menggunakan kalkulator. Sehingga ketika di sini ada pangkat, kita kan nggak bisa menentukan begitu aja. Kita perlu bantuan logaritma, jadi saya di sini menggunakan logaritma 4.100.000 sama dengan kalau di kiri dilogaritmakan, yang kanan juga dilogaritmakan. Berarti sama dengan logaritma dalam kurung 3.500.000 kali 1 tambah I pangkat 7. Nah, sampai di sini tetap ini log 4.100.000. Lalu ini saya buka sendiri-sendiri. Kalau log itu kan perkalian, dia jadi penjumlahan ya. Maka di sini jadi log 3.500.000 ditambah, harusnya kan log 1 tambah I pangkat 7. Tapi karena di sini ada pangkatnya, sifat log pangkatnya bisa pindah ke depan, jadi menjadi 7 log 1 tambah I. Nah, sampai di sini saya memindahkan log 3.500.000-nya ke kiri, jadi negatif. Jadi 7 log 1 tambah I sama dengan log 4.100.000 dikurangi log 3.500.000. Lalu dari mana saya mendapatkan nilai log di sini? Saya menggunakan kalkulator saintifik atau juga menggunakan kalkulator online. Kalian bisa cari tentang menentukan nilai logaritma. Nanti kalian bisa langsung masukkan 4.100.000 ini dan memperoleh nilai 6,6128. Sedangkan log 3.500.000 itu adalah 6,5441. Nah, lalu di sini saya tinggal 7 log 1 tambah I sama dengan saya kurangkan mereka, hasilnya 0,0687. Lalu log 1 tambah I berarti ini tinggal dibagi 7, hasilnya 0,0098. Lalu supaya lognya ini bisa hilang, saya anti-logkan. Saya ulangi ya, saya anti-logkan. Jadi saya akan cari di kalkulator anti-log dari 0,0098 itu berapa. Kalau di kalkulator saintifik kalian bisa pakai log pangkat min 1. Tapi kalau kalian tidak ada kalkulator saintifik, kalian bisa menggunakan internet, menggunakan kalkulator online. Kalian cari aja, mencari nilai anti-log, nanti ada langsung kalkulator online-nya. Nah, di situ kalian bisa langsung masukkan aja angkanya 0,0867, 0,0098, nanti diperoleh nilainya 1,0229. Lalu tinggal saya pindahkan satunya ke ruas kanan, jadi min 1, lalu mendapat hasil 0,023, atau sama saja dengan 2,3%. Maka besar bunga per tahunnya adalah 2,3%. Contoh selanjutnya, contoh yang keempat, yaitu menentukan besar nilai tunai dari 1 juta yang harus dibayar 5 tahun kemudian dengan bunga majemuk 3% per tahun. Pahami soal ini baik-baik, karena yang diminta adalah di sini besar nilai tunai.
Ya, besar nilai tunai atau yang dimaksudkan adalah besar modal yang harus ditabungkan supaya 1 juta itu bisa dibayarkan 5 tahun kemudian. Jadi 1 juta ini bukan kita nyimpen di bank tahun ini, tapi 1 juta itu yang akan dibayarkan 5 tahun ke depan oleh bank. Nah, berarti 1 juta ini apa? 1 juta ini adalah M5. Kenapa M5? Karena di sini dibayarnya 5 tahun. MN, 5 tahun. Jadi M5-nya ada 1 juta, 3% ini suku bunganya atau pecahan desimalnya 0,03, dan N di sini adalah 5, karena 5 tahun. Yang ditanyakan apa sebenarnya? Yang ditanyakan nilai tunai, atau artinya sama dengan modal awal. Jadi M5 sama dengan M kali 1 tambah I pangkat 5. M5-nya saya masukkan 1 juta, M-nya tetap, I-nya saya ganti 0,03 pangkat 5. Supaya saya memperoleh M sama dengan, saya tinggal bagi 1 juta per 1 ditambah 0,03 pangkat 5. Berarti 1 juta per 1,03 pangkat 5. Nah, bagaimana saya mencari 1,03 pangkat 5 ini? Lagi-lagi menggunakan tabel yang ada di lampiran buku kalian. Kalau tadi menentukan nilai akhir kita pakai tabel 1, kalau kita menentukan modal awal, kita menggunakan tabel 2. Saya ulangi, kalau menentukan modal akhir, berarti kita menggunakan tabel 1, tapi kalau menentukan modal awal, kita menggunakan tabel 2. Tabel 2-nya kita carinya gimana? Ketika N sama dengan 5 dan I 3%. Kita coba cek ya. N 5 dan I 3%. Pastikan tabel bunganya yang kalian buka ada tabel bunga 2. Lalu carilah I-nya ketiga 3% dan N-nya 5. Hasilnya 0,86261. 0,86261. 0,86261 tepat. Nah, di sini kenapa sih saya nggak tuliskan per di sini? Harusnya kan 1 juta per 0,86261. Kenapa saya jadi perkalian? Karena kalau kalian perhatikan di tabel di atas ini, keterangannya dia udah pangkat min N. Ini ya, dia udah pangkat min N, artinya dia sudah dihitungkan dalam 1 per. Jadi kamu nggak perlu mencari lagi pembagiannya dia, tapi kamu udah dibantu nih dengan tabel udah menghitungkan 1 per 1,035, hasilnya tuh 0,86261. Jadi di sini tinggal kita kalikan saja, jangan sampai keliru ya sampai di tahap ini. Terus kalau sudah dikalikan, tinggal kita kalikan dengan kalkulator, hasilnya 862.610 rupiah. Berarti itu adalah modal awal atau nilai tunai yang harus diserahkan atau ditabungkan supaya 5 tahun ke depan uangnya akan menjadi 1 juta. Nah, di sini saya menambahkan catatan nilai tunai itu sama dengan modal awal. Rumusnya sebenarnya ini MN per 1 ditambah I pangkat N atau MN kali 1 ditambah I pangkat min N. Supaya kalian nggak bingung ya. Ini kan diperkalikan, tinggal dikalikan dengan hasil yang di tabel. Lagi-lagi jangan keliru dalam menggunakan tabel. Tabel 1 dipergunakan untuk menentukan modal akhir, sedangkan tabel 2 dipergunakan untuk menentukan modal awal. Itu untuk penjelasan tentang bunga majemuk dan beberapa contoh soal dalam penyelesaiannya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk memahami tentang bunga majemuk ini. Terima kasih, selamat mempelajari.